Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Shalom. Ketemu lagi di awal tahun 2024 di minggu ketiga tanggal 21 yang penuh dengan berkat. Tema kita bulan ini Januari, Immanuel, Allah selalu ada beserta kita. Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan sehat ya, secara rohani, jiwa dan tubuh. Amin. Sehingga kita ada di sini itu bukan kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Allah semata. Tahun baru, tahun 2024 adalah tahun peralihan. Tahun peralihan di mana kegagalan-kegagalan di tahun yang lalu itu kita harus tinggalkan. Kita memasuki tahun 2024, itu adalah kesempatan yang Allah Bapa di surga masih berikan kepada setiap kita untuk kita dapat menjadi pelaku firman-Nya. Apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga hari-hari ini ke depan, khususnya untuk House of Kana, harus kita tanggapi. Pergantian musim, ya, tahun baru, peralihan, pergantian musim. Mungkin di tahun-tahun yang lalu musim kita kering ya. Hidup penuh dengan kehampaan, ya, kekhawatiran, kekecewaan, kepenatan dan lain sebagainya yang membuat kita untuk susah maju, Saudara. Susah maju melangkah di bawah rencana dan rancangan Allah yang begitu luar biasa sesungguhnya ada pada setiap kita. Maka dari itu di awal tahun ini yang saya ingin bagikan, kita sharing bersama ya melalui khotbah pada pagi siang hari ini. Pertama, kita harus komit memasuki tahun 2024. Roh Kudus berkata dengan jelas, jaga perkataanmu. Kita harus jaga perkataan kita. Baik kepada yang ke atas, juga kepada sesama. Berapa sering kita mengeluh kepada Tuhan? Kita harus introspeksi diri. Pada saat kita mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan tentang hidup ini, sesungguhnya kita sedang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah itu yang Roh Kudus katakan, jaga perkataanmu. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kita bisa hidup sampai hari ini itu adalah karena kuat kuasa Tuhan. Jadi di awal tahun ini kita mulai ya, mau mengintrospeksi diri, jaga perkataan kita. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Itu tidak akan mendatangkan berkat. Jelas, surat Yakobus mengatakan, sumber mata air yang jernih tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan dua air yang berbeda rasanya. Gak mungkin, gak bisa, saudara-saudara. Selain jaga perkataan, yang Tuhan minta dari kita di tahun ini adalah jangan menengok ke belakang. Kita tahu ya di perjanjian lama ada satu tokoh yang menengok ke belakang menjadi tiang garam. Itu diulang di perjanjian baru. Satu pribadi yang menengok ke belakang, akhirnya hidupnya binasa. Gak dikenal loh dia, cuma dibilang istrinya Lot, tapi kan gak punya nama. Jadi namanya si istri Lot ini sampai sekarang kan gak ada yang tahu siapa. Tapi mengapa begitu pentingnya Allah mengatakan di perjanjian lama sama perjanjian baru jangan menoleh ke belakang. Ternyata pada saat kita menoleh ke belakang ya, itu akan menghambat langkah kaki kita untuk naik ke Gunung Kudus. Hidup masih dibebani dengan masa lalu, sakit hati dengan pasangan hidup, sakit hati dengan teman sepelayanan dan lain sebagainya. Di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga. Itu sama sekali tidak bagus, tidak baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan aja mengatakan, kalau engkau marah,
Jangan sampai matahari terbenam. Marah itu masih disimpan. Berarti ini pentingnya ada pertobatan untuk mengampuni kesalahan sesama. Berkali-kali kan kita diingatkan, Bapa di surga aja bisa menerima kita apa adanya. Masa sekarang kita mengampuni kesalahan sesama aja nggak bisa. Susah gitu ya. Nah itu berarti juga kita sedang menengok ke belakang. Atau kegagalan-kegagalan di masa lalu. Ya. Penyesalannya itu masih mengikat kita. Jangan, kita lepaskan. Yang berlalu biarlah sudah berlalu. Di awal tahun 2024 ini Tuhan, aku mau menjaga perkataanku dan tidak mau lagi menengok ke belakang. Saya kasih subtema hari ini adalah melayani bukan dilayani. Pak Hendro minta tolong Matius 20 ayat 28 Pak Hendro. Kita buka di Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, itu tentu ya. Karena Yesus itu datang ke dunia untuk menebus kita. Tapi kita sebagai pengikut Yesus, kita ambil contoh bahwa hidup kita selama ada di muka bumi ini, setelah kita lahir baru bertobat, ya berbalik 180 derajat, ayo kita sama-sama belajar sekarang jangan mau dilayani lagi, harus melayani. Tuhan memanggil, memilih, dan kita ini dipanggil. Kita ini dipanggil menjadi pengikut Kristus loh. Enggak sembarangan. Bukan maunya kita, aku mau ikut Kristus, bukan. Pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, sebenarnya itu Roh Kudus yang ada di dalam kita menggerakkan kita untuk melakukan itu. Itu namanya kita dipanggil, ya. Dipilih, dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi seperti Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia datang ke muka bumi ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. The Son of Man came not to be served, but to serve. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan beralaskan belas kasihan ya. Belas kasihan itu kasih tanpa syarat, adalah pondasi yang kuat untuk melakukan kebaikan bagi sesama, yaitu melayani. Sekarang kita masuk di firman Tuhannya yang mengajarkan tentang melayani dengan belas kasihan Bapa. Di Lukas 10 ayat 25. Mungkin kalau lihat subtemanya langsung, oh pernah baca ini, saya pernah baca. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Ya. Orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi si ahli Taurat ini ngerti nih bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal. Berikutnya Pak. Ini kita satu perikop Pak, jadi tetap di sini aja. 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tahu soalnya ini si ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Terus jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus sudah jelas ya ngomong seperti itu. Nah si ahli Taurat ini pintar terus 30. Jawab Yesus adalah, 29 tadi belum ya Pak? Tetapi untuk membenarkan dirinya.
Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jadi yang kita temui di dalam konteks pembacaan firman dalam satu perikop hari ini, tipe pertama orang yang ada di dalam kehidupan kita di perjanjian baru, di gereja Tuhan, adalah sama seperti ahli Taurat. Senangnya nyobain Tuhan Yesus. Hanya untuk, tadi apa dia bilang? Membenarkan diri. Sebenarnya dia sudah tahu nih firman. Oh ini nggak boleh nih, sebenarnya nggak boleh. Tapi dia putar balikkan dengan perkataan dia sendiri untuk membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Nah makanya di ayat 30 Tuhan Yesus berkata, ya, jadi jelas di ayat 29 tadi adalah tipe orang yang merasa selalu benar dan berteman secara eksklusif. Dia itu hanya mau berteman sama yang seirama sama dia aja. Yang selalu kelompok ini mau merasa dirinya benar. Seperti ahli Taurat. Ahli Taurat itu mahir ya dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tapi perbuatannya nol. Itu senangnya cuma nyobain Tuhan aja. Hanya untuk membenarkan diri. Itu untuk tipe orang pertama. Baru di tipe orang kedua, nah Yesus masuk nih. Ayat 30. Yesus tahu kok ini ahli Taurat cuma nyobain aku. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nih saya stop dulu ya. Hati-hati ya. Kalau kita posisi sudah di Yerusalem, ya seperti kita ini semua loh, sudah percaya Yesus, rajin beribadah, berdoa, ya mengabdi kepada Allah, ya tidak mau dilayani lagi, tetapi rindu Tuhan, aku sekarang bagianku mau melayani. Jangan sekali-sekali coba turun ke Yeriko. Yeriko itu berbicara tentang kekejian, kejahatan, kerusuhan dan lain sebagainya yang bersifat duniawi dan fana. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Yerusalem dia sudah benar nih, dia mau turun lagi ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lah, kalau kita berani-beraninya meninggalkan Tuhan, kita akan dikeroyok habis oleh iblis. Ini makanan empuk nih. Makanya si iblis bilang, setiap hari tugasku mengaum-ngaum, mencari mangsa yang siap aku telan. Makanya kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Jangan sekali-kali kerajinanmu kendor. Jangan sekali-kali padam api Roh Kudusmu. Sudah dikasih Roh Kudus, harus dong apinya tuh dibakar gitu. Semangat Tuhan, aku semangat. Aku nggak mau lagi turun ke Yeriko. Aku mau tetap di Yerusalem. Berbicara apa? Kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam keseharian kita. Kalau kita mau coba-coba menjauh dari Tuhan, keluar dari panggilan Allah, habis kita akan dirampok oleh si iblis. Itu sama juga dengan di Yohanes 10 ayat 10a. Pak Hendro. Kita harus tahu, kita belajar ya, semua kita belajar. Yohanes 10 ayat 10a. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis itu nggak main-main loh sama pilihannya anak-anak Allah yang sudah terpilih ini. Wah ini kalau bisa bikin kita ini akhirnya mundur dari Tuhan. Dengan apa? Situasi, kondisi, masalah yang seperti tadi saya bilang, diizinkan Tuhan terjadi, harusnya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, ini malah sebaliknya, nyala-nyalain Tuhan. Kok hidupku begini terus Tuhan, ngikut engkau sudah bertahun-tahun. Lah kitanya gak pernah mau introspeksi diri. Tidak pernah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang Jawa bilang mungkin sakarpe dewe ya. Nah, jadi jelas ya.
yang tersirat ini bahwa si penyamun ini adalah sekelompok iblis yang siap juga mengecoh kita, menghancurkan, membinasakan, bahkan tadi apa? Membunuh dan lain sebagainya. Ayat 31, kita sudah ketemu ya, ahli Taurat tadi yang sedang mencobai Tuhan. Orang yang kedua kita dapat siapa nih? Yang menjauh dari Tuhan. Ya, sudah ketemu dua tipe manusia nih. Di Wahyu dikatakan suam-suam kuku. Ya, nggak ada gairah sama sekali untuk Tuhan. Itu tipe orang kedua. Tipe orang ketiga nanti kita lihat, ada lagi. Kita masuk di ayat 31. Kebetulan ada seorang imam, waduh keren ya. Imam itu sama seperti pelayan mimbar hari ini loh. Cakap berbicara, ngajar, khotbah, ngajar ya. Turun melalui jalan itu. Si orang tadi yang dirampok ya, yang setengah mati itu loh posisinya. Iya, si imam tadi melihat orang itu, tetapi lewat aja tuh dari seberang jalan. Imam, jago firman. Oh Allah itu kasih. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah itu kasih. Tapi dari apa? Menyingkir dia. Nggak peduli sama sesamanya. Nggak ada kasih sama sekali. Tipe orang ketiga, imam. Sudah fasih firman, mahir firman, bahkan menjadi pelayan mimbar, tapi prakteknya nol di mata Tuhan. Setelah itu 32, sama nih. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi, aktivis gereja, pelayan gereja, majelis Lewi, melayani di bait Allah, di rumah Allah, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, sama ia melewatinya dengan apa? Menjauhi dari seberang jalan. Bodoh ya, nggak jamin ya. Imam sama Lewi itu nggak jamin, saudara yang saya kasihi, nggak. Tidak bisa melayani. Maunya dilayani terus. Dipuji-puji, disembah-sembah. Wah hebat, pendeta itu hebat. Kalau khotbah semangat, sampai keringet-keringet di mana-mana. Mondar-mandir. Wah, dipuji sama jemaat. Tapi begitu jemaat mengalami kesulitan, ya, orang yang menjauh dari Tuhan, yang harusnya kita kasihi, bodoh itu urusan lo. Siapa suruh lo jauh dari Tuhan? Gitu. Sudah ketemu orang keempat, ya. Si ahli Taurat, si yang dirampok, imam, Lewi. Sekarang kita masuk ke 33 sampai 34. Ini yang harus kita contoh. Lalu datang seorang Samaria. Samaria itu orang yang dimusuhi sama bangsa Israel. Karena dulu mereka terjadi kawin campur. Jadi waktu kerajaan Israel terpecah dua, sing satu ke utara, sing satu di selatan, sing Israel utara ini kawin campur. Nah, ada di Samaria, ibu kotanya. Jadi Israel sejati memusuhi si Samaria. Tapi kita lihat yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi dia melewati di jalan yang sama dengan si imam dan si Lewi. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih ini. Belas kasihan. Ada kasih tanpa syarat di dalam orang Samaria ini. Mungkin saudara-saudara dan saya diremehkan orang. Kecil, dia enggak bisa apa-apa kok. Ya, suruh doa aja enggak mau. Melayani enggak mau. Tapi pada saat engkau memiliki belas kasihan, nilai kita lebih dari si imam sama si Lewi. Sudah waktunya, seperti Yesus katakan, jangan kita mau lagi dilayani. Ayo kita melayani sekarang, melangkah. Seperti tadi Pastor San bilang, ayo cari jiwa. Yang butuh pertolongan, ayo kita cari. Tapi bukan dalam arti kita juga ngotot, enggak. Pasti Tuhan akan tunjukkan kok.
Ya benar toh. Pada saat kita berdoa, tiba-tiba kita dikasih lihat mukanya si A begitu. Loh, ada apa ya Tuhan dengan si A ini? Dia butuh pertolongan. Kita samperin atau kita telepon. Kita layani. Jangan cuma sibuk mengasihani diri sendiri, minta kunjungan Tuhan, aku perlu didoakan Tuhan. Hidupku kok susah begini Tuhan ngikutin Engkau. Gak pernah ada bahagia-bahagianya. Berarti saya rasa itu yang ada kesalahannya di kita. Kita harus punya perspektif, cara pandang dari Allah. Ya. Allah itu gak pernah salah. Dia itu kasih adanya. Makanya si Samaria ini kok punya belas kasihan ya? Saya itu juga bingung loh. Kok dia punya belas kasihan? Berarti kan dia mengenal Allahnya. Siapa Bapakku ini, Allahku ini siapa? Allah yang penuh dengan belas kasih. Oh, aku harus ngikut dong. Sebagai pengikut Allah yang hidup. Dia praktekkan. Kita terus ya tadi Pak, Hendro 33, 34. Tiga tadi sudah selesai ya? Belum ya Pak? Oh ya sudah, 34. Ia pergi kepadanya, ini sudah dipraktekin ya, bukan cuma di mulut. Lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, gak sampai di situ, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Totalitas. Tadi saya katakan tanpa syarat. Kalau kita mau berbelas kasih sama seseorang yang memang dalam keadaan terpuruk, kita harus melakukannya dengan tanpa pamrih. Totalitas. Untuk memenangkan satu jiwa itu memang gak mudah. Tapi pada saat satu jiwa bertobat, kerajaan surga seluruhnya itu gegap gempita. Malaikat-malaikat di surga. Kalau ada satu yang bertobat. Jadi jelas bahwa orang Samaria itu, ya, sekalipun dia sudah percaya atau belum percaya, saya kurang ini juga mendalami ya, tapi saya tahu bahwa dia pasti sudah percaya karena dia melakukan apa yang Bapak kerjakan sampai hari ini, yaitu belas kasih, memiliki belas kasih kepada setiap umatnya. Berbuat baik hati dan penuh dengan belas kasihan, dialah yang mewakili Yesus. Yang selalu dengan setia mengulurkan tangannya, Yesus yang kita sembah, yang kita miliki ya. Setiap hari selalu menolong tanpa pamrih, dengan tulus dan murni kepada setiap kita. Ya, umat pilihan dan umat ciptaannya. Ya. Jadi yang kali ini juga saya ingin tambahkan lagi bahwa setiap potensi, talenta, dan karunia yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kita, kita harus gunakan dengan benar. Jangan disimpan, saudara. Ya, kita harus tahu potensi saya ini di mana. Dalam hal rohani ya, karunia apa yang saya punya, yang Tuhan kasih maksudnya. Terus talenta apa yang Tuhan sudah berikan. Apakah 1, 2, atau 5 gitu. Kita harus kerjakan dengan benar. Secara properly itu, saya pernah sampaikan ya, kalau properly itu tepat dengan benar pada tempatnya. Gitu. Kita tahu kan ada 9 karunia roh, talenta 1, 2, 5, potensi yang diberikan itu kemampuan ya. Dari karya Roh Kudus dalam setiap kita itu potensi, akan keluar potensi supaya kita ini semangat kalau melayani. Itu biarlah kita dapat gunakan secara benar dan sebagaimana mestinya. Tadi kan si orang yang Bapak belur itu dibawa ke penginapan ya Pak Hendro di ayat 34 ya. Supaya kita lihat. Dibawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya itu mendapat pengertian begini, saudara-saudara juga pasti dapat ya pencerahan dari Roh Kudus. Penginapan itu berbicara tentang seperti ini loh. Kita ini kan lagi ada di wadah.
untuk bisa merawat orang ya di wadah yang benar, ya, struktural yang benar. Nah, si orang-orang yang sakit dibawa ke penginapan, maksudnya di sini saya berbicara tentang rumah singgah, rumah Allah, di mana kita ini anak-anak Allah Bapa di surga yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk melayani. Kita bersatu di dalam kasih Bapa untuk merawat orang-orang yang dipercayakan yang dalam keadaan babak belur tadi ya hidupnya. Terus toh kita tahu bahwa penginapan itu rumah singgah sementara. Jadi ini si House of Kana ini juga adalah tempat singgahnya orang-orang yang perlu dirawat hanya sementara. Karena apa? Pada saat kita sudah menyembuhkan mereka, toh juga satu hari nanti mereka yang kita sudah sembuhkan, maksudnya Tuhan ya, yang melakukan itu semua Tuhan melalui kita kan semua nanti akan kembali pulang ke rumah Bapa. Ya, pada saat kita pulang ke rumah Bapa, saya percaya kita akan bangga. Bangga begini dalam arti bermegah dalam Tuhan. Ada ayatnya, kita harus bermegah dalam Tuhan. Karena apa Tuhan? Selama aku masih hidup di muka bumi, Engkau memberikan aku tadi potensi, karunia, talenta untuk aku bisa merawat domba-domba yang hilang, yang luka. Melalui kasih-Mu, belas kasihan-Mu yang ada padaku untuk kita dapat praktekkan ya hari-hari ke depan. Jadi biarlah tempat ini menjadi rumah singgah di mana pada saat kita semua nanti sudah sehat, sudah sembuh sempurna secara roh, jiwa dan tubuh, di 1 Tesalonika 5 atau berapa saya lupa. Pada akhirnya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi pada saat Yesus menjemput kita gerejanya, atau pada saat kita juga sudah dipanggil dahulu sebelum Yesus di awan-awan datang menjemput kita ini dalam keadaan sudah sehat secara roh, jiwa dan tubuh. Tidak bercacat celah, tidak berkerut di hadapan Tuhan. Sempurna. Dan itu karya Roh Kudus yang mengerjakannya bagi setiap kita. Dirawat, dilayani dengan makanan rohani yang benar. Ya, makanan rohani itu bukan yang asal-asalan. Ya, terlalu banyak janji. Janji, ya. Jadi firman memang janjinya banyak. Tapi terkadang, maaf kata, ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan firman dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Kalau di tempat sini tulus. Saya percaya kita semua tulus kok, memiliki ketulusan untuk melayani sesama. Tidak ada punya unsur motivasi yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat kita memberikan makanan rohani yang benar, itu tentunya akan memberikan kesehatan baik secara roh maupun jiwa. Jadi si domba-domba yang tadi dalam keadaan babak belur, orang-orang di luar sana ya, yang belum mengenal Tuhan atau menjauh dari Tuhan, pada saat mereka mengalami situasi kondisi yang babak belur tadi ya, hampir setengah mati, nah dibawa ke tempat sini bisa sembuh. Dengan apa? Pengajaran firman yang sehat, yang benar. Ya. Jadi pada saat roh dan jiwa sehat, pasti tubuh pun akan mengikuti, sehat ya. Itu akan dapat menjadi berkat bagi sesama. Kita tahu ya, kan minggu depan ada pembicara tamu. Nah, pada saat dia bertobat dari narkoba, ini cuma contoh, pasti Tuhan akan memakai dia untuk memanggil orang-orang yang memiliki kasus yang sama. Nangkap ya? Oh dulu saya klepto nih, suka nyuri apa-apa. Nah pasti nanti Tuhan juga akan utus ke dia tuh, saya ini klepto, suka nyuri barang orang. Nah kita jadi kesaksian, pada saat berjumpa Yesus, nah, saya diubahkan. Yang lama sudah berlalu, ayo saya bawa ke Yesus yuk, saya kenalkan, nah gitu semacam itu. Jadi masa lalu kita yang sudah Tuhan pulihkan, pasti nanti Tuhan utus orang-orang ke kita mengalami hal yang sama. Supaya kita bisa menjadi saksi buat mereka. Begitu. Bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, kesembuhan. Matius, ayat 35. Ayat 35 di Lukas yang sama tadi 10. Keesokan harinya,
Si orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini dengar baik-baik. Ini benar-benar luar biasa. Ya. Keesokan harinya, si orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar ya. Nah kan kita lihat di Matius 20 ayat 2. Matius 20 ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 9 kita loncat Pak. Dari ini Matius 20. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Dan mereka menerima 1 dinar. Terus 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Jadi pada saat itu ada pekerja anggur yang bekerja di si pemilik anggur. Tapi dari yang kerja pagi sampai yang kerja sore sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Nah kalau kita, itu zamannya dulu ya, Yesus waktu ada di muka bumi. Bayar upah seorang pengerja itu 1 hari 1 dinar. Di Alkitab dikatakan, di surat Petrus, 1 hari di mata Allah sama dengan 1000 tahun. Nah sekarang kita balik ke ayat tadi yang ayat 35 di Lukas 10. Dia katakan, aku berikan engkau 2 dinar. Ini sama dengan Yesus. 2 dinar berarti untuk 2 hari. Itu kan 2000 tahun. Kita ini kan hidup di perjanjian baru hitungannya 2000 loh. 2000 tahun. Rawatlah dia jika kau belanjakan lebih dari itu. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi kita ini pengikut Kristus, murid Kristus Yesus sudah dibekali, sudah diupah. Selama 2000 tahun gereja Tuhan ya. Dari gereja mula-mula kisah para rasul sampai nanti gereja diangkat ke surga dalam rapture pengangkatan. Itu Tuhan sudah bertanggung jawab memberikan kita upah. Tetapi kalau kita giat melayani Tuhan, ya berapi-api tadi ya. Tuhan tidak tutup mata. Kita akan mendapatkan upah yang lebih dari itu. Yaitu yang pernah saya sampaikan di sini 5 mahkota yang akan kita dapat. Ini pakai saya bilang kok dalam ya pengertiannya Tuhan. Si Samaria ini mewakili Yesus yang bermurah hati, penuh dengan belas kasih. Dia kasih ke gereja Tuhan. Tadi kan saya bilang rumah penginapan itu adalah seperti kita, wadah komunitas umat pilihan yang tugasnya juga tadi melayani untuk orang-orang yang sekarat. Nah itu sudah dikasih modal sama Tuhan Yesus. Dikasih 2 dinar itu berarti berbicara tentang 2000 tahun. Dari kisah para rasul sampai nanti Yesus di awan-awan menjemput gerejanya. Itu berkisar 2000 tahun. Sampai pada dikatakan kalau engkau mengeluarkan lebih. Saya mengambil pengertian bahwa tetap kita giat melayani Tuhan. Dikasih ekstra upah di surga. 5 mahkota yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Jadi jelas bahwa firman itu enggak salah. Ya, tidak pernah salah. Sebagai ayat penutup di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ini juga sudah sering pasti kita baca. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nih. Enggak. Semua diilhamkan Allah melalui Roh Kudus. Memang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kita bercerminnya jangan kepada sesama kita, jangan. Orang cakep-cakep bicara di sini. Seperti Imam sama Lewi tadi.
Nggak ada belas kasihan, percuma. Kita mengidolakan si A, si B, si C. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, hebat. Yang ngerjakan Roh Kudus kok, bukan dia. Maksud saya prakteknya ada belas kasihan enggak? Jadi berbahagialah kita tadi kalau tadi Pak Hendro ditegur. Kalau kita firman itu mengajar kita ya, menyatakan kesalahan kita, jangan orang lain ya, makanya jangan tunjuk orang lain, diri sendirilah memperbaiki kelakuan kita untuk mendidik kita dalam kebenaran. Buka hatimu selebar-lebarnya. Saya juga mau membuka hati saya selebar-lebarnya untuk firman ini yang tadi 2 Timotius 3 ayat 16-17 tergenapi. 17-nya belum Pak Hendro. Kenapa sih sekarang sampai Tuhan ngomong begitu? Dengan demikian tiap-tiap manusia, setiap kita yang saya kasih di dalam Tuhan. Kepunyaan Allah, kita kan kepunyaan Allah ya semua. Apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan jahat. Salah ya saya ya. Baik. Kalau hari ini engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, bertobat. Selagi masih ada nafas. Terus, nih, kalau punya mulut tuh ya, Tuhan ciptakan itu untuk memperkatakan yang baik-baik. Janganlah mengutuk orang. Jangan menghakimi orang. Tadi sudah dibilang di 2 Timotius 3 ayat 16-17, itu koreksi diri kita sendiri, jangan orang lain. Firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua. Kalau kita mau sembunyi dari hadapan Tuhan, nggak bisa. Semua telanjang di hadapanku, Bapak bilang. Mau sampai kapan? Mau tunggu rapture? Ya nggak keangkat kita. Pertanyaan terakhir, di mana posisi kita sekarang? Apakah kita seperti ahli Taurat yang senang mencobai Tuhan, merasa sok jago firman, tapi tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah? Menjadi imam, mahir mengajar orang, pelayanan mimbar itu sebenarnya berat. Kita bisa ngajar orang, tapi kalau kita sendiri nggak bisa melakukan, aduh. Ngeri. Timotius bilang, Rasul Paulus, jangan sampai setelah aku memberitakan firman, aku sendiri ditolak. Rasul Paulus udah ngomong gitu. Dia rasul besar loh di perjanjian baru. Nggak main-main apalagi kita. Rasul besar aja ngomong begitu kok. Jangan seperti Lewi, aktivis gereja, pelayan gereja, majelis, bla bla bla. Nggak ada belas kasihan. Jangan. Tapi biarlah kita seperti Samaria. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, memiliki belas kasihan untuk melayani mereka yang terluka di luar sana, yang memerlukan pertolongan, tangan Tuhan. Kita lah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mereka untuk dapat sehat kembali. Bawalah ke rumah penginapan, di sini tempatnya, untuk kita sama-sama melayani satu sama lain. Orang yang banyak terluka di luar sana pun bisa diobati. Berarti sudah habis ya. Ahli Taurat, Samaria. Oh iya, terakhir Samaria. Iya, sudah habis ya. Ahli Taurat, Imam, Lewi, Samaria. Iya. Oh, jangan juga kita jadi yang dirampok itu. Kita jangan menjauh dari Tuhan ya. Ayo terus kejar panggilan Allah tuh kita terus kejar. Biar terus setiap hari kita diasah. Siapa tahu kan pada saat kita sudah matang dewasa rohani, nanti di tempat pekerjaan atau di tetangga ya, di lingkungan kita tinggal, Tuhan kepercayakan 1 jiwa dulu dikirim. Kayak Bu Ros ya sering ya, ada jiwa-jiwa dikirim ke Bu Ros gitu. Nah kita kan sudah dewasa di dalam Tuhan, sudah kuat gitu loh. Memiliki iman teguh percaya. Tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan kepercayaanku kepada Yesus. Aku tidak mau terus dilayani, tapi aku mau belajar untuk melayani sesama. Saya tutup dengan konklusi
kita sudah terima firman Tuhan, ya. Apa yang kita sudah dapat, sekarang kita harus juga bisa mengajarkan kepada mereka yang Tuhan percayakan kepada kita untuk takut akan Tuhan dengan benar. Ya, takut akan Tuhan dengan benar. Tahu menghormati Tuhan, dan kita semua harus selalu mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.